Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang hebat. Salam jumpa kembali lewat video pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabarnya nak? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, tentu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari anak-anak ibu guru, kita awali pembelajaran kita dengan doa bersama yang dibawakan teman kita, Christine. Shalom Bu, shalom teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, kami mau belajar. Berikanlah kami kepintaran dan kesabaran. Tuhan berkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, panjang umur. Tuhan berkati ibu guru, bapak guru, dan suster supaya sabar mendidik kami. Tuhan berikanlah kami semua kepintaran ya Tuhan. Tuhan berikanlah kami kesehatan. Musnahkanlah COVID ini dari bumi kami ya Tuhan. Tuhan berkati tenaga medis, berikanlah mereka kesehatan supaya bisa mengobati orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu. Salam sehat. Terima kasih buat anak ibu guru, Christine, atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Christine, kamu anak yang pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini masih pada tema 8, peristiwa alam, dengan subtema 4, yaitu bencana alam. Mari anak-anak ibu guru ikuti pembahasan materi ini dengan semangat. Anak-anak yang hebat, ayo bermain peran. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Nah, mari anak-anak kita lihat percakapan. Kita perhatikan percakapan antara Lani dan teman-teman. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Ayo, tapi bagaimana caranya ya? Peran apa yang akan kita mainkan? Lalu teman yang lain mengatakan lagi, saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu, cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Nah, teman yang lain juga mengucapkan, saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Beni mengungsi naik perahu karet ya. Lalu teman yang lain juga mengatakan, saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit. Wah, hebat ya. Nah, selanjutnya saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi. Lalu teman yang lain mengatakan, saya yang membantu. Nah, terakhir, saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi. Demikianlah percakapan antara Lani dan teman-temannya. Mereka semuanya bersemangat, saling berbagi tugas. Ada sebagai dokter, ada sebagai pengungsi, ada sebagai penduduk tetangga, ada juga yang memberikan makanan, ada juga yang membantu. Nah, semua ambil bagian dalam percakapan, dalam bermain peran. Nah, anak-anak, lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara berkelompok percakapan yang tadi ya, jika sudah di sekolah. Nah, selanjutnya, ayo berdiskusi tentang suhu panas dan suhu dingin. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas.
Sementara itu udara di dalam kelas terasa dingin. Lani ingat semalam hujan deras. Udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Nah, begitulah dengan suhu panas dan suhu dingin. Kalau hujan, pasti suhu udara dingin. Tapi kalau sudah panas, pasti kalau kemarau itu suhu pasti panas ya. Di siang hari kalau terik matahari pasti suhu udara panas ya. Nah, mari kita lihat percakapan antara Lani dan Edo. Udara hari ini sangat panas ya, kata Lani. Lalu Edo menjawab, menurutku udara hari ini cukup dingin. Nah, mereka berbeda pendapat. Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Nah, kok bisa gitu ya nak? Bisa merasakan perbedaan. Nah, selanjutnya bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa? Edo lalu mencoba mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Begitu cara membedakan suhu udara panas dan dingin yang dilakukan oleh Edo dengan menggunakan telapak tangan. Ayo mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas. Lakukan bersama teman-temanmu dengan menggunakan telapak tangan. Nah, anak-anak, itu disebutlah satuan atau alat ukur tidak baku. Mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di dalam kelas. Kemudian cari 5 benda yang ada di luar kelas. Peganglah dengan telapak tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Nah, coba kita bandingkan. Lalu tulislah hasil latihanmu pada tabel berikut ini. Berikan tanda centang pada suhu yang sesuai. Misalnya nama benda, kursi. Kalau di dalam kelas, bagaimana suhunya, panas atau dingin? Nah, pasti dingin. Batu di halaman rumput, bagaimana suhunya? Pasti panas. Nah, begitu caranya. Nah, kita membandingkan benda yang ada di dalam kelas dan juga di luar kelas. Nah, pada saat ini bisa kamu lakukan mengukur suhu benda itu, mengukur suhu itu di dalam rumah atau di luar rumah. Selanjutnya, mintalah temanmu menyebutkan benda dalam tabel. Pilih 4 benda yang tidak ada di tabelmu, cari dan pegang bendanya, lalu rasakan suhunya. Bandingkan suhu antara 2 benda. Manakah yang terasa lebih panas? Bandingkanlah. Selanjutnya, gambar bendanya pada kotak berikut. Perbandingan suhu 2 benda A dan B. Nah, benda A lebih panas, benda B lebih dingin. Benda apa yang kamu amati itu yang kamu ukur tadi ya. Nah, selanjutnya kamu gambarlah itu di benda A apa tadi, lalu benda B itu apa, ya. Nah, selanjutnya anak-anak yang hebat, urutan 2 buah benda C dan D. Nah, benda C dan D juga ya. Kita cari 2 benda lagi anak. Nah, selanjutnya pengalaman bekerja sama.
Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah, anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Anak-anak, di rumah harus ada kerjasama ya. Antara mama dan papa harus bekerja sama. Nah, supaya ada masalah di rumah bisa teratasi. Anggota di rumah harus bekerja sama ya. Selanjutnya, Dayu lalu menulis pengalamannya. Pengalaman melakukan kegiatan bekerjasama di rumah. Bagaimana kamu bekerja sama di rumah? Tuliskan pengalamanmu di bawah ini. Berilah judul pada ceritamu. Nah, bisa kamu lakukan ya nak, pengalaman di rumah bekerja sama. Misalnya seperti ini, kerjasama membersihkan rumah. Pada hari Minggu, aku dan keluargaku mengadakan kerja bakti membersihkan rumah. Ayah mencuci sepeda motornya, ibu membersihkan halaman rumah, kakak mengepel lantai dan aku menyapu lantai rumah. Kami bekerja sama sehingga pekerjaan cepat selesai. Nah, begitu ya nak. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sungguh-sungguh memahami dan mengerti apa yang sudah ibu terangkan tadi. Ibu tetap ingatkan supaya anak-anak ibu guru selalu rajin mengulang pelajaran di rumah, supaya kalian menjadi anak yang pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.